Lebih lengkap soal pengawasan pengusutan kasus penyiraman air keras ke aktivis Kontras Andri Yunus, kita bahas bersama Ketua Komisi 3 DPR RI fraksi Gerindra Habibur Rahman. Bang Habibur Rahman, selamat petang, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Habibur Rahman, Komisi 3 kan memutuskan untuk memberi ruang dulu bagi Polri untuk bekerja sebelum membentuk tim pencari fakta. Tapi kalau dari Komisi 3, bikin ada tenggat waktu nggak untuk Polri? Kita tidak kasih spesifik tenggat waktu berapa hari ya. Itu memang kita akan terus mengamati, mengikuti perkembangan ya, melalui media massa maupun melalui jalur komunikasi langsung ke pada kepolisian. Kami selalu pantau terus, tiap hari juga kami telepon ya, teman-teman di Polri menanyakan update-nya seperti apa. Jadi kami sendiri mungkin per 3 hari kami melakukan rapat internal Komisi 3 ya, melakukan rapat untuk membahas respon kami. Ya, kalau ada situasi misalnya perlu percepatan dan lain sebagainya, ya tentu akan kami sampaikan secara resmi. Oke, tapi kalau bentuk jaminan pengawasan agar Polri melakukan pengusutan kasus ini secara cepat, akuntabel, transparan, seperti apa Komisi 3? Iya, jelas ya. Situasi saat ini kan tidak mungkin juga Polri tidak melakukan secara tidak transparan ya, karena masyarakat kan melihat dan mengikuti peristiwa ini. Tadi bicara soal CCTV dan lain sebagainya kan itu diambil dari masyarakat. Ya tentu hal tersebut bisa diketahui juga oleh publik. Jadi kalau ada sesuatu yang dirahasiakan dan lain sebagainya, menurut saya tidak mungkin ada ruang untuk itu. Artinya pengawasan juga dilakukan oleh publik. Tapi kalau untuk meminta update secara progresif, apakah dalam waktu dekat juga akan memanggil Polri, Kontras, LPSK? Kami bukan sekedar dalam waktu dekat, tiap hari kami berkomunikasi. Oke. Ya. Pagi tadi saya telepon Pak Kapolda, kemarin malam saya telepon ya, di tingkatan pimpinan kami juga kami menelpon Pak Kapolri, menanyakan update-nya dan terus memberikan penguatan kami. Ya, kami katakan harus diungkap secara terang benderang lah masalah ini gitu loh. Oke, atensi untuk penyelesaian kasus ini kan sudah diberikan DPR, Kapolri, Presiden, pemerintah juga. Tapi kalau dari DPR, bagaimana mendesak, mendorong agar kasus ini jangan sampai terulang lagi? Ya, saya sampaikan tadi, ya, terulang atau tidak ini kan tergantung bagaimana kasus yang saat ini terjadi diungkap dengan tuntas, ya. Yang melakukan siapapun, apakah merencanakan, memberikan perintah, apakah membantu melakukan ya itu atau ya, dan tentu saja orang yang melakukannya sendiri ya, yang melaksanakan di lapangan sendiri itu semua dia harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Kalau itu sudah, saya pikir kita juga akan kawal proses peradilannya agar mendapatkan hukuman yang sesuai dengan gradasi kesalahannya. Ya. Nah, kalau itu dilakukan dengan baik, insya Allah ya nggak akan ada lagi yang berani-berani mempraktekkan hal-hal seperti ini. Nah, biar tidak terulang lagi berarti hukuman yang tepat dan juga berat, termasuk juga untuk aktor intelektualnya. Apakah dari Komisi 3 yakin akan bisa ditangkap juga sampai ke dalangnya? Dalam teori hukum pidana, ya sebuah perbuatan itu kan biasanya terjadi ada yang melakukan, ada yang menyuruh melakukan, ada yang membantu melakukan. Semuanya dimintai pertanggungjawaban secara proporsionalitas ya. Dan kalau ada pihak misalnya pelaku di lapangan yang tidak memberitahukan siapa yang menyuruh melakukan, artinya dia tidak memberikan fakta, keterangan sesuai fakta ya, apabila terbukti itu kan malah justru akan menambah berat hukuman kepada orang tersebut ya. Jadi insya Allah ya dengan metodologi penelitian metodologi penyidikan yang saintifik ini, peristiwa-peristiwa fakta-fakta hukumnya terungkap ya, dan para pelakunya ya bisa memberikan keterangan sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya.
Kalau kita lihat dalam setahun terakhir kan beberapa kritik yang disampaikan oleh Andri Yunus kan juga ada banyak. Salah satu isu RUU revisi Undang-Undang TNI. Kalau dari Komisi 3 melihatnya, apakah ada keterkaitan kuat dengan isu-isu yang kerap dikritisi oleh Andri Yunus? Kita tidak mau prematur sampai ke hal ihwal teknis seperti itu. Ya, kita tidak ingin berasumsi. Kita berikan ruang dan waktu saja ya kepada penyidik untuk bekerja. Nanti pasti terungkap semua ya. Alasannya apa, kemudian latar belakangnya apa, pasti terungkap semua. Tapi kalau dari Insya Allah, komunikasi kita setiap yakin. komunikasi dengan Kapolda setiap hari, apa yang sebenarnya menjadi kendala dalam pengungkapan kasus, Bang? Ya kan ini baru 2 hari, Mbak. Ya kan, baru hari ketiga ini kan. Jadi kita mendorong ya, pertama kan pengumpulan barang bukti, ya silakan aja dikumpulkan dulu, CCTV, saksi-saksi, dan lain sebagainya. Daripada tergesa-gesa malah nanti penyelidikannya tidak proper gitu. Oke. Harus benar-benar profesional ya, fakta-faktanya harus kuat, bukti-buktinya harus kuat. Bang Habibur Rahman, yang juga sempat dibahas adalah usulan untuk membatasi penjualan air keras berkaca dari beberapa kasus kekerasan termasuk terhadap aktivis. Apakah ini seberapa serius dari DPR akan membahas usulan ini, Bang? Saya pikir itu layak ya dipertimbangkan ya, karena memang harus dengan pengawasan yang super ketat. Air keras ini kan akhirnya kan bisa bisa sama bahayanya dengan bom, dengan alat peledak ya. Nah, jadi memang harus diawasi secara ketat. Jadi soal regulasinya mungkin nanti bisa bisa dibuat peraturan oleh lintas komisi ya. Ini DPR ini kan sedang WFH jelang Lebaran, mungkin setelah Lebaran baru bisa peraturan-peraturan apa yang akan dirubah terkait kebijakan larangan penjualan air keras ini, asam sulfatnya. Oke, baik. Jaminan untuk perlindungan warga negara, kemudian juga pengusutan kasus yang secara transparan, itu yang ditunggu semuanya. Bang Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI fraksi Gerindra, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Saya selalu, Bang. Ya.